Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dan akhwat muslimin muslimat, insyaallah kita sambung kajian kita Haqa'iq Anit Tasawuf. Dan sekarang sampai di bab Karamatul Awliya. Isbatul karamat, al-hikmatu minal karamat, al-farqu bainal karamati wal istidraj, mauqifus sahabati minal karamat. Tentang keramat para wali dan isbat penetapan adanya karamat, hikmah karamat, perbedaan antara karamat dan istidraj. Kemudian sikap para sahabat terhadap karamat. Nah, siapa yang baca? Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu karamatul awliya'i إثبات الكرامات الحكمة من الكرامات الفرق بين الكرامة والاستدراج موقف الصوفية من الكرامات. كثر تساؤل الناس في هذا الزمان عن الكرامات، هل هي ثابتة في الشرع؟ هل لها دليل من الكتاب والسنة؟ ما هي الحكمة من إجرائها على يد الأولياء والمتقين إلى آخره. وبما أن موجات الإلحاد والمادية وتيارات التشكيك والتضليل قد كثرت في هذا الوقت، فأثرت في عقول كثير من أبنائنا، وضلت العديد من مثقفين وحملتهم على الوقوف من الكرامات موقف المنكر الجاحد أو الشاكي المتردد أو المستغرب المتعجب، نتيجة لضعف إيمانهم بالله وقدرته وقلة تصديقهم بأوليائه وأحبابه. Nah, banyak tasaul itu bukan bertanya ya, tetapi bertanya-tanya. Ya, banyak orang bertanya-tanya di zaman ini tentang karamat. Apakah karamat itu sabit, ada dalam agama? Apakah ia punya dalil dari Al-Quran dan Sunnah? Apakah hikmah diberlakukannya karamat di tangan para wali dan orang-orang bertakwa ila akhirih. Sementara bahwasanya gelombang mojad, ya, gelombang ateis ilhad, gelombang al-maddiyah materialisme, dan tayyarat. Apa tayyarat? Aliran. At-tashkik, aliran tashkik. Ya. Apa tashkik? Syakka kayu syakiku, meragu. Tashkikan. Aliran-aliran yang punya tujuan untuk meragu-ragukan orang Islam kepada akidahnya, kepada Tuhannya. Ya. Dan tadlil, aliran penyesatan. Orang-orang yang berpikir materialistik. Kan begini, di dalam agama ini ada mazhab. Mazhab jelas. Seperti Imam Asy-Syafi'i itu biasanya kata mazhab itu digunakan di dalam fikih. Ya. Kemudian ada yang namanya firqah. Ya. Kalau mazhab ini satu golongan, cuma dia punya tariqatul istinbat yang berbeda-beda. Ya, satu golongan ahli sunnah wal jamaah semua, tetapi mereka bermadzhab marhab. Zahaba itu kan berpendapat.
Jadi tariqat al-istinbat, ya, tariqatul istikhraj, tariqatul fahm, cara memahaminya berbeda-beda. Maka itu mazhab. Tidak ada yang keluar daripada kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Yang manapun kita ambil semuanya benar. Yang kedua ada firqah. Firqah ini lawan dari kata jamaah. Jamaah ini kumpul. Kalau firqah maknanya berpecah. Ya, misalnya batu dipecah lalu menjadi bagian kecil-kecil 10. Maka satu bagian itu firqah. Karena lawan daripada jamaah. Dan ini digunakan di dalam golongan akidah. Ahli Islam itu besar, kemudian akidahnya berfirqah. Namun mana firqah yang besar? Itu firqah yang selamat, yang utuh. Nah, yang firqah yang kecil ini firqah yang sesat. Gitu. Maka di hadis disebutnya ma'al jamaah ini adalah kelompok besar, bukan kelompok kecil. Maka disebut Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Nah, ada lagi tayyarat. Ini bukan mazhab, ya, bukan firqah, tetapi ini aliran baru, ya, yang muncul ketika kelompok ini mulai berpikir, ya, untuk menyesuaikan untuk bagaimana memahami agama disesuaikan dengan keadaan kini. Ya, maka muncul aliran berpikir. Mungkin orang Ahlussunnah wal Jamaah, orang berakidah, bermadhab Syafi'i, tetapi rupanya aliran berpikirnya lebih ke materialistik, ya, lebih kepada sekularisme. Itu tayarat itu, ya, sekularisme, demokratisme, terus apalagi materialisme, strukturalisme, gitu. Ya. Biasanya ini digunakan dalam bidang sosial, seni misalnya gitu. Terus ya ada orang ini alirannya datang dari luar Islam, masuk ke dalam Islam. Maka disebut tayarat karena mengalir ke dalam umat Islam. Nah, ini sering meragukan umat Islam kepada akidah, sering membawa kesesatan. Ya, artinya, dan ini banyak tayarat ini di zaman sekarang. Artinya di tengah-tengah gelombang ateis, pemahaman Madiyah juga termasuk aliran. Ya. Dan aliran yang meragukan bagaimana orang sekarang percaya adanya karamat. Makanya orang sekarang banyak bertanya-tanya. Ya, di tengah-tengah itu. Ya. Karamat kan banyak sesuatu yang tidak masuk akal. Nah, sedangkan ini tayarat sekarang itu ada yang sifatnya rasionalisme. Ya. Kalau tidak masuk akal, tidak bisa dibuktikan di akal, maka sehingga ada mereka mengkritik, itu Ustaz cakap tentang surga saja. Neraka, emang dia pernah pergi ke sana? Benda itu kan sesuatu yang tidak diketahui. Jadi janganlah dibesar-besarkan sangat.
Itu kan taskik, tadlil. Itulah tayarat. Dan itu Pak As-Sarat. Maka semua itu mempengaruhi ukul kathirin min abna'ina. Yang mempengaruhi kepada akal pikiran kebanyakan anak-anak kita. Bahkan wa adallat al-adida min musaqqafina. Dan banyak dan menyesatkan al-adid. Al-adid ini sama dengan kasir. Ya, bilangan. Kalau kasir kan banyak. Kalau adid itu bilangan. Dan menyesatkan beberapa bilangan dari para cendikiawan kita. Musaqqaf. Ini musaqqafin itu cendikiawan. Ya, cerdik pandai. Cendikiawan. Kalau dalam kamus agama kita, musaqqaf ini bukan ulama. Musaqqaf itu pengkaji ini itu. Dan dia misalnya bidangnya apa gitu, tapi dia mengkaji ini. Ini namanya musaqqaf. Dan membawa mereka wahamalat. Tayarat ini membawa mereka alal wuquf minal karamat mauqifal mungkir al jahid. Membawa mereka apa? Memandang atau berhadapan kepada karamat ya, atau bersikap kepada karamat sikap orang yang mengingkari dan yang menentang jahid. Jadi mempertanyakan. Jangankan begitu sekarang. Sekarang orang yang percaya saja mengaku ahli sunnah wal jamaah. Ya, akidahnya Asy'ariyah dan dia ada baca kitab di akidah Asy'ariyah bab karamat. Tapi ketika dia menyaksikan karamat itu di seseorang dia ingkari. Iya kok, dia ada karamat. Tapi fikrahnya dia terima. Tapi ya, kejadiannya jika terjadi di seorang dia tolak. Ini juga termasuk pengaruh aqlaniyah. Pengaruh tayarat, tashkik, wa tadlil. Dengan alasan dulu mungkin orang dari sini pergi ke Jawa pejam gitu kan karamah itu. Sekarang pejam juga 2 jam sampai kan dalam kapal terbang. Jadi dengan munculnya teknologi, karomat teknologi, ya, seolah-olah hilanglah karomat yang al-ghaib. Ya. Kan kalau kita mau kaji secara ilmiah, teknologi ini kan merupakan min karomatil maddah. Ya, karomat yang Allah berikan kepada benda. Ya. Iyalah. Orang dulu mau berhubungan dengan orang di negara lain, ya, dengan karomat, misalnya dia pejam, ya, tiba-tiba dia assalamualaikum, ya, yang di sana tiba-tiba waalaikumsalam, gitu. Kan itu gaib. Sekarang kan ini maddah, assalamualaikum, bahkan wah lebih karomat, ya. Seolah-olah ini karomatul maddah menghapus karomatul ghaib. Ya. Atau kefokusan hidup kita ini kepada maddah itu tinggi sangat. Sehingga tidak punya kecenderungan untuk mempercayai, mengingini, ya, mengingini dalam arti ingin menerima gitu dalam pikiran, menerima adanya gaib. Maka dengan begitu tidak bertemu.
manusia itu jika punya tingkat kecerdasan yang tinggi, ya, maka dia akan mendapatkan dengan mudah apa yang ingin diketahuinya. Apa yang diingininya lah. Gitu. Seolah-olah Allah mewakilkan kita, ya, kepada Allah mewakilkan akal itu untuk menjadi kekuatan Tuhan mendapatkan sesuatu. Gitu. Kan? Sehingga orang yang punya tingkat akalnya yang cerdas itu dapat menundukkan makhluk di luar ini. Orang yang mempunyai kecerdasan cakap itu boleh sekali melakukan retorika, ya, maka yang mendengarnya itu lupa daratan. Kalau disuruh serang bunuh, mungkin akan membunuh. Itu kan kecerdasan juga. Ya. Sama antum misalnya punya kecerdasan dalam membawa kereta tuh. Itu dengan kecerdasan itu mungkin mampu membuat kereta-kereta lain mengalah. Gitu. Ya, mampu membuat kereta-kereta lain mengalah. Ya. Karena akal dia yang menyitir, yang mendrive. Ya. Dia untuk melajukan keretanya. Jika seorang melihat, laju sangat, akhirnya dia mengalah. Sebetulnya itu adalah kekuatan logika itu. Nah, kalau yang penakut malah dia yang selalu minggir gitu. Karena dia tidak mampu mempengaruhi orang lain. Ya. Udah. Tak bagi susu bubuk. Atau bukan, yang bungkus ya set. Cukup, men. Nah, itu juga akal itu juga minal karamah. Ya. Semua sebetulnya minal karamah. Karamah itu apa? Allah memberikan kemuliaan kepada dia. Begitu. Nah, kalau dalam bacaan ulama, teknologi ini juga min karamatil maddah, dan sebetulnya yang membuka karamat maddah ini Nabi pada waktu Mi'raj. Ya. Pada waktu Mi'raj kan Nabi mengendarai benda, bukan seperti Nabi Sulaiman kan, angin atau jin. Ya. Dia atau karamatnya seorang rajul soleh yang mendatangkan istana Balkis dengan sekejap mata. Itu kan yang bekerja jin gaib kan itu. Iya toh? Nabi kan maddah. Buraq yang dikendarainya. Ya. Nah, itu satu katakanlah pelancaran, ya, karamatul maddah, ya, menjadi at-taqaddumil ilmi wa teknologi, kemajuan ilmu dan teknologi itu diresmikan oleh Rasulullah. Gitu. Jadi sebetulnya sejak saat itu manusia sudah siap menerima keluar biasaan dari benda. Gitu. Namun inilah, ya, gelombang benda ini, gelombang madiyah ini, ya, atharat ukulina, ya, sehingga kita nggak ketemu yang begitu. Gitu. Sehingga membawa orang banyak bersikap ingkar, mungkir, atau asyakil mutaraddid, ragu-ragu, atau al-mustaghribil muta'ajjib. Ya. Mustaghrib itu yaj'al hada syai' gharib, atau mustabid atau mustaghrib yaj'al hada syai' ba'id minal fahm, gitu. Atau apa, dia mandang itu sesuatu yang tidak mungkin, ya, terjadi. Natijatan, akibat dari apa? Lemah imannya kepada Allah dan kudrah Allah
serta sedikitnya percaya mereka itu kepada para wali dan para kekasih Allah. Susah. Bahkan dia mengatakan sekarang karamat udah nggak ada, seolah wali nggak ada. Ya. Karena mungkin orang sekarang nggak ada yang aneh. Ya. Ini boleh tengok TV orang yang ada live kan, orang di Amerika tengoknya sekarang di bilik. Jadi kalau terjadi sesuatu yang bil ghaib, ya tidak menjadi keajaiban akal gitu. Wah, nah, gitu. Dulu kan ini seperti sebuah kegaiban dan hakikat. Sekarang kan bukan. Ya. Keluar biasaan, khawarikul ada yang dulu bersifat gaib, sekarang keluar biasaan sudah diungkap dalam bentuk benda. Jadi mungkin kekaguman orang terhadap itu berkurang. Ya, tapi bukan berarti tidak ada. Allah. Meskipun karamat yang paling penting adalah karamatul adab. Mura'atul adab ma'allahi fi kullil awqat. Fi kullil fi kullil waqt. Ya. Dia mampu menjaga etika adab dia kepada Allah dalam keadaan apapun. Itu karamat. Nah, terus. وقال فلا يسعنا إلا أن نعالج هذا الموضوع إظهارا للحق ونصرة لشريعة الله تعالى. Nah, maka fala yas'una ini artinya kita segera menangani, ya, nu'alij ini menangani, nu'alij ini membidani, gitu. Menangani tema ini untuk menjahirkan hak dan menolong syariat Allah. Maka segera sekarang kita membahas tentang perkara karamah ini, ya, untuk menjahirkan kebenaran serta menolong syariat Allah. Nah, isbatul karamat. إثبات الكرامات. لقد ثبتت كرامات الأولياء في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي آثار الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم إلى يومنا هذا. وأقرها جمهور العلماء من أهل السنة والجماعة من الفقهاء والمحدثين والأصوليين ومشايخ الصوفية، وتصانيفهم ناطقة بذلك كما ثبتت كذلك بالمشاهدة الأعيانية في مختلف العصور الإسلامية، فهي ثابتة بالتواتر في المعنى، وإن كانت التفاصيل آحادا ولم ينكرها إلا أهل البدع والانحراف. Nah, karamat aulia itu sabit di dalam kitab Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, hadis, dan di dalam asar para sahabat perkataan mereka. Ridwanullah alaihim. Bahkan sabit, ya, pada orang setelah mereka sampai hari ini. Dan diakui oleh jumhurul ulama min ahli sunnah wal jamaah. Daripada para fuqaha, para ahli hadis, para usuliyin, dan masyayikh sufi. Tentang karamat ini sepakat sudah. Ya. Karangan mereka, ya, natiqatun bizalik. Banyak tasanib mereka, karangan-karangan para ulama semua itu, ya, mengatakan perkara ini. Ya. Sebagaimana juga sabit dengan penyaksian mata, bil musyahadatil iyaniyah. Ya. Dalam berbagai zaman keislaman. Era dalam abad-abad keislaman. Asr, masa, ya, era. Ya, ada disaksikan oleh mata. Dan karamat itu sabit secara maknanya bitawatur dengan mutawatir. Tawatur. Ya, orang ramai, ya, menyaksikan karamat-karamat itu. Ya. Nah, meskipun
secara perinciannya adalah ahad, tidak mutawatir, perorangan. Dan yang mengingkari perkara ini hanyalah ahli bidah dan orang-orang yang pesong dari orang yang imannya lemah kepada Allah, kepada sifat Allah, kepada af'al Allah. Ya, orang sekarang sedikit orang melihat karomah. Meskipun di dalam tarekah Syaziliyah memang para muridin kan percaya lain, iya toh, mengimani lain, ya, mentasdik lain. Tetapi untuk menyaksikan tadi musyahadatul ayani, yang menyaksikan dengan mata itu juga syai'un akhar. Berbeda juga dengan orang yang mengingininya, mencarinya. Mengingininya ini juga benda lain. Ya. Kita percaya dengan karomah dan mengakui kalau kita menyaksikan, tetapi untuk mengingini, mencarinya syai'un akhar. Ya. Nah, orang apabila percaya terus ingin, enggak. Orang apabila dia mengingini, dia itu menunjukkan bahwa dia percaya. Tidak. Percaya syai' dan mengingini syai'. Nah, semua di tarekat, terutama dalam tarekat Syaziliyah, memang sangat dilarang untuk para muridinnya mengingini hal-hal yang bersifat khawarikul ada. Kasyaf, karomat, ya, firasat, ya, syuhud misalnya, futuh, itu diharamkan untuk mengingini, gitu. Karena tarekat itu hanya mengingini Allah. Dianggap tidak sampai jika para murid ingin benda itu, tidak akan sampai kepada Allah. Gitu. Ini akibat orang tidak percaya maka tidak mengingini, gitu kan? Jadi orang yang percaya, orang yang mengingini, padahal bukan, percaya syai' dan mengingini syai'un akhar. Itu. Nah, jangan gara-gara kita, wah ini kan bicara, ini orang zaman sekarang tidak percaya dengan keramat, tiba-tiba kita mengingini. Jangan sampai ya tumbuh seperti itu. Ya, jangan. Gitu. Seperti orang sering membaca buku Karamatul Aulia, terus dia pengen, nah, tidak. Nah, maka kita mesti kaji betul. Apakah para wali itu mengingini karomat? Nah, itu. Nah, sekarang ad-dalilu 'alaiha min kitabillahi ta'ala. Ini dalil Al-Qur'annya. Nah. الدليل عليها من كتاب الله تعالى: الأول قصة أصحاب الكهف وبقائهم في النوم أحياء سالمين عن الآفات مدة 399 سنين، وأنه تعالى كان يحفظهم من حر الشمس، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، إلى أن قال: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد الكهف، إلى أن قال: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. Taib. Yang pertama kisah Ashabul Kahfi. Dan mereka kekal tidur, hidup selamat dari berbagai kerusakan selama 9 tahun. Dan Allah Subhanahu wa taala memelihara mereka dari terik matahari. Dan ini di Al-Qur'an dikatakan wa taras samsa idza tala'at tazawaru an kahfihim zatal yamini wa idza gharabat taqriduhum zatas shimal. Dan kamu melihat matahari ketika terbit, ya, maka mereka menghindari dari kahf, kahf goa,
ya, ke kanan. Apabila gharabat terbenam, maka memalingkannya ke kiri. Artinya mereka jika matahari di sana menghadap ke sini, jika matahari di sini menghadap ke sana, artinya tidak kena terik matahari sehingga tidak rusak. Dan dia tidur nyenyak. Ya. Ada terjemahnya, baca terjemahnya. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit. Condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari terbenam ia menjauh mereka ke sebelah kiri. Ila anqala, sehingga Allah berfirman wa tahsabuhum ayqadha wa hum ruqudu. Kamu menyangka mereka jaga padahal mereka tidur. Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal. Kata Allah, kami yang membolak-balikan ke kanan dan ke kiri. Wa kalbuhum basitun dzira'aihi bil wasid. Dan anjing mereka apa basitun? Melonjorkan dua lengannya bil wasid ke muka pintu gua. Wasid itu ke arah keluar. Dia menunggu menjagalah gitu. Sampai perkataan wala bisu fi kahfihim salasa mi'atin sinina wajdadu tis'a. Tidak lama kemudian di dalam gua mereka itu ternyata 300 tahun dan tambah 9. Nah, tidur 309 tahun. Ini karomah. Ya. Maka santri yang tidurnya banyak ini Ashabul Kahfi nih. Hah? Ya Allah. نعم. الثاني هز مريم جزع النخلة اليابس فاخضر وتساقط منه الرطب الجني في غير أوانه. قال تعالى وهزي إليك بجزء النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. Yang kedua, hazzu Maryam jaz'a nakhlatil yabis. Sayyidatuna Maryam menggoncang batang pohon kurma yang kering. Ya, maka Allah datangkan dan akhdar, maka jadi akhdar. Apa? Hijau. Ya. Kan sudah kering orang tuh. Digoncang jadi hijau dan berguguranlah dari situ ar-rutab al-jani. Ya. Rutab, apa rutab itu? Kurma muda yang mulai masak. Bi ghairi awani, belum waktu masanya. Ya. Maka Allah berfirman wa huzzi ilaik bizid'in, yani wa huzzi bizid'in nakhlati. Ya, tusaqit alaika rutaba janiya. Goncangkanlah batang nakhlah itu ke arahmu. Jadi gitu. Maka gugurlah ke atasmu kurma-kurma yang masak. Nah, terus
ثالث ما قص الله علينا في القرآن من أن زكريا عليه السلام كان كلما دخل على مريم المحراب وجد عندها رزقا كان لا يدخل عليها أحد غيره عليه السلام فيقول يا مريم أن لك هذا تقول هو من عند الله قال الله تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله. Yang ketiga, Allah mengkisahkan kepada kita di dalam Al-Quran bahwa Nabi Zakaria alaihissalam ketika dia masuk ke mihrab Maryam, dia mendapatkan rezeki. Terkejut kan? Ya, tiba-tiba, karena itu kan tak ada musim buah. Tiba-tiba di sebelahnya sudah banyak buah. Dan pada waktu itu karena yani, dan adalah tidak masuk seorang pun kepada Sayyidatuna Maryam selain Nabi Zakaria. Maka berkatalah Nabi Zakaria, ya Maryam anna laki hadza. Ya, dari mana ini untuk yang ada padamu itu? Maka menjawab huwa min indillah. Maka ini diabadikan. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah. Karamah. Ya. Karamah. Kalau bukan wali namanya maunah. Gitu. Ya, namanya maunah. Pertolongan. Karamat, kemuliaan. Gitu. Tapi dua-duanya dan para nabi mukjizat, tapi semuanya itu adalah khawariqul ada. Ya. Nah, kita misalnya terjadi sesuatu, karamat itu maunah Tuhan. Ya. Kalau karamah itu wali dulu. Ya, kecuali yang sudah punya anak perempuan dan sudah menjadi wali nikah. Nah, itu wali sudah. Ya. Tapi wali nikah gitu. Ada wali murid. Nah, para waris itu juga wali murid. Yang keempat, رابع قصة آصف بن برخيا مع سليمان عليه السلام على ما قاله جمهور المفسرين في قوله تعالى قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فجاء بعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين قبل ارتداد الطرف. Nah, yang keempat ini kisah Asif bin Barkhaya ya, bersama Nabi Sulaiman. Ini berdasarkan apa yang dikatakan oleh jumhur mufassirin dalam firman Allah. Qala allazi indahu ilmun. Ini siapa? Inilah seorang allazi indahu ilmun, orang yang punya ilmu. Para mufassirin itu adalah Asif bin Barkhaya. Ilmu dari kitab. Ana atika bihi, saya akan mendatangkan untukmu istana itu qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum berkelip ya, matamu sudah sampai ke depanmu tuh. Ya. Jadi baru sudah ada gitu. Dia kedip ya, dia buka lagi sudah ada. Maka ia membawa aras Balqis dari Yaman ke Palestina sebelum matanya berkedip. Ya. Belum mengembalikan kedipannya. Ya, gitu. Nah, belum begitu udah sudah ada. Ya, itu Ratu Balqis. Istananya di Yaman. Ya, meskipun ada keterangan bahwa kerajaan Balqis itu ketika Nabi Sulaiman ya itu dari Balqis bukan dari Yaman, bukan ke Palestina tetapi ke Jawa Tengah. Ya, ada orang yang
melakukan pengkajian seperti itu. Sampai sekarang karena dicari kesannya di Palestina tak ada, di mana? Di Jawa ada, yaitu Candi Borobudur. Ya. Yang digambarkan dalam Al-Quran tentang Istana Balkis itu ada tanda-tanda itu di Candi Borobudur. Gitu. Maka pengkaji itu, dan ketika dicek ya oleh arkeolog, oleh para pengkaji batu, tanah, umur Borobudur itu sama dengan umur di zaman Balkis. Ya. Dan tidak jauh dari situ ada kampung namanya Sabak. Ada kampung namanya Sleman. Nah itu makin menjadi-jadi tuh. Itulah kan kajian ilmiah itu kajian berdasarkan akal, bukan hakikat kebenaran. Jadi kalau kajian ilmiah ya balas aja dengan kajian ilmiah lagi, jangan dibalas dengan ya marah-marah gitu misalnya. Ya, karena ilmiah itu akli ya. Belum tentu benar. Gitu. Karena ilmu itu menetapkan satu hukum, dari ilmu itu zon. Kecuali kasyaf itu baru yakin. Gitu. Nah, ini dalil Quran cukup 4 menunjukkan bukan nabi, bukan rasul, ya, adalah wali. Berarti itu karomah, bukan mu'jizah. Nah, ad-dalilu 'alaiha minas sunnati sahihah. قال الأول قصة جريج العابد الذي كلمه الطفل في المهدي وهو حديث صحيح أخرجاه في الصحيحين. Nah, yang pertama kisah seorang ahli ibadah, az-zahid al-abid Juraij, yang dia berbicara kepada baby masih di buayan, dan ini hadis sahih yang diriwayatkan di dalam hadis sahih. Di mana hadis sahih itu mengatakan di bawah itu ya. Lam yatakallam fil mahdi illa salasatun. Isa wa kana fi bani Israil rajulun yuqalu lahu Juraij. Ya, Nabi Isa dan ada lagi. Ada di zaman Bani Israel ada seorang yang disebut Juraij. Dia ahli ibadah, sholat, lalu ibunya datang memanggilnya. Dia berpikir, uji buha au usalli. Aku tengah sholat nih, aku jawab ke atau aku sholat terus. Ya, ternyata dia tidak jawab. Dan dia terus sholat. Akhirnya ibunya berdoa, Allahumma la tamuthu hatta turihi wujuhal mumisat. Ya. Janganlah dia matikan sehingga engkau perlihatkan kepadanya wajah-wajah. Ya, perlihatkan dia di depan mumisat. Mumisat itu apa? Para perempuan pelacur. Wa kana Juraij fi saum, ya. Kisahnya saya ceritakan aja lah. Ya. Jadi Juraij itu seorang ahli ibadah. Suatu ketika ibunya sakit, dia nak panggil untuk minta obat. Gitu. Minta tolong carikan obat. Karena di tengah sholat, dia pilih sholatnya. Sholat abid kan sholat sunnah. Gitu. Akhirnya ibunya marah. Ya, akhirnya dia sumpahkan, nanti kamu dipitnah lah, katakan, oleh seorang pelacur. Gitu. Akhirnya Juraij ini terus sholat, datanglah seorang perempuan menggodanya. Dia menolak. Ya. Sudah buka pakaian tuh di surau. Ya, di surau dia di tempat saumaah. Saumaah itu tempat ibadah. Ya, seperti orang buat rumah lalu dalam biliknya itu, dalam rumah itu ada bilik khusus untuk ibadah, itu namanya saumaah.
atau dia bina di luar rumah satu macam surah, itu juga sauma'ah yang digunakan oleh ahli abid untuk ibadah. Nah maka digoda tak tergoda. Maka kemudian perempuan itu berjumpa atau mendatangi pengembala kambing. Maka dia melakukan hubungan kepada pengembala kambing itu. Hamilah dan punya anak. Ketika punya anak, orang tanya, ya anak siapa ini? Anak Jurej. Akhirnya orang kampung marah. Oh itu yang ahli ibadah tuh. Ya. Tak keluar-keluar ibadah aja, rupanya di dalamnya ada perempuan. Maka mereka datangi menghancurkan sauma'ahnya itu. Dan membawanya keluar dan mencaci maki dan melempari batu dan berbagai macam. Ya, akhirnya kata Jurej, sekejap dulu, ada apa ini? Ini ada orang perempuan bla 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 bla. Oke, sekejap dulu. Dia wudhu, dia sholat, kemudian mana budak itu? Ya. Maka dibawalah budak itu ke depan Jurej. Maka Jurej bertanya, man abuka ya ghulam? Siapa bapakmu? Maka baby itu cakap, ya, Ar-Ra'i. Gitu. Kan gitu kalau dongeng kan. Gitu. Takkan suara baby Ar-Ra'i gitu. Suara baby. Jadi dia sebutlah ya, pengembala kambing. Ya. Akhirnya menyesal mereka semua, dibina balik. Semuanya sudah hancur. Ya, dibina balik. Ya. Nak dibina itu dengan emas. Maka kata Jurej, lah, asalnya memang tanah, buatlah ditarik tanah. Tak perlu dengan emas. Nah setelah itu Jurej apa? Lari ke emaknya menangis. Minta ampun. Ya, wali. Nah, tetap karomatnya ada, tapi derhaka kepada ibu ada hukumannya. Ya, dan itu juga karomah, boleh buat baby bicara. Nah, di Afrika itu katanya ada seorang baby yang bicara sejak kecil. Ya. Bahkan dia hafaz Quran sejak kecil. Gitu. Dan dia hidup sampai sekarang dan menjadi dai. Ya. Dihormati dan orang banyak masuk Islam di tangan dia. Tapi begitu ketika dia masyhur, ya mungkin dia tidak suka masyhur, akhirnya ya kembali dia menyendiri. Gitu. Taib. الثاني قصة الغلام الذي تكلم في الماء دي. Dan ada kisah anak kecil juga yang bicara di buayan seorang ibu, ya, di buayannya. Ya. Dan ini adalah perempuan yang menyusui seorang anak. Ya, dari ini semua terjadi di zaman Bani Israel. Lalu lewatlah ada seorang ya, yang mengendarai kuda gitu. Lalu perempuan itu bilang gitu. Ibu-ibu itu bilang, ya Allah, semoga anak aku ya, jadikan seperti dia. Lalu anak kecil itu mencabut susunya dan menghadap kepada, maksudnya tengok, kan ada orang tengok, mungkin kelihatan orang apa namanya, orang itu kelihatan kaya, kelihatan terhormat, mulia, ya tengah nyusui, tiba-tiba lalu saja orang itu kata ibunya, ya Allah, semoga anak aku ya, menjadi seperti dia. Tengah susu tuh anaknya, lalu dia lepaskan susu ibunya, lalu dia ngelihat orang itu dan bicara, ya Allahumma la taj'alni mislah. Ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia. Ya. Kemudian menyusul kembali. Lalu kemudian lewat lagi seorang budak. Ya. Begitu dia lewat,
Ibunya ngelihat, ini orang miskin, orang tak betul nih. Ya Allah, jangan jadikan anakku seperti dia. Akhirnya dia cabut juga susunya, lalu dia tengok, Allahumma ja'alni mislah, katanya. Justru anak itu mengatakan, ya Allah jadikan aku seperti dia. Ya. Lalu ketika ditanya, ya dia jawab bahwa yang pertama itu adalah orang yang sombong dan zalim. Ya, adapun yang hamba apa? Mana? Dan bukan hanya itu, ya bahkan bukan sekedar zalim, tetapi dia seorang yang melakukan ya kezaliman lah kepada harta orang, kepada gitu. Ini juga anak kecil ini yang merupakan wali. Ya. Ada dulu kisah di Jakarta tuh, seorang anak kecil hidup di tepi pantai. Anak kecil lah main sukan gitu kan di tepi-tepi pantai. Tiba-tiba dia punya bola itu terpental ke laut. Jadi ya laut tengah surut. Orang biasanya kan tunggu sampai datang itu air. Rupanya ditunggu, bola itu tak datang. Berada di tengah. Ya. Akhirnya berhentilah main bola itu. Tapi ada satu anak kecil dia terus jalan ke laut. Ya, itu jalan rupanya ombak itu terus membawa bola itu ke tengah. Dia jalan terus. Ya. Dan jalan ke laut yang sepatutnya tenggelam, tapi dia tetap saja jalan seperti di tepi laut begitu. Terus sampai ke tengah. Ya. Maka orang-orang itu menyaksikan semua dan menjerit. Woi, si Fulan. Ya, siapa namanya waktu itu? Ya, tak tenggelam. Ya. Dalam jarak yang hampir tak nampak lah sudah. Baru kemudian dia ambil bola itu, dia lari sambil ketawa-ketawa, ini sudah. Dan dia tidak merasa bahwa dia terjadi sesuatu pada dirinya. Ya, itu juga min babil karomah. Ya, sampai sekarang kubur orang itu rupanya terjadi satu keajaiban. Sejauh dia berjalan, ya, dalam beberapa tahun kemudian laut itu kering dan itu menjadi tanah dan menjadi pantai. Dan dia dikubur di situ setelah tua. Gitu. Sampai sekarang diziarahi. Nah, yang ketiga. الثالث قصة الثلاثة الذي دخلوا الغارة وانفراج الصخرة عنهم بعد أن سدت عليهم الباب وهو حديث متفق عليه. Oh, sebentar ya. Saya ada gangguan ini. Besok sampai airport jam berapa saya? 8. Sampai Jakarta.
7 6 buku terkadang. Waktu sana. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah 3 orang yang masuk gua. Kemudian wanfirajus sakhrati anhum ba'da an saddat alaihimil bab. Terbukalah batu yang menghalang mereka setelah menutupi pintu ke atas mereka. Ya. Ba'da saddati alaihimil bab. Setelah batu itu sakhrah saddat al-baba alaihim. Ya, setelah sakhrah itu batu itu menutup. Itu kisahnya 3 orang. Ini juga di zaman Bani Israel. Ada 3 orang terjadi. Ya, dia sedang berlindung untuk bermalam di guha. Lalu dia masuk. Rupanya turunlah batu dari atas. Menutupi pintu guha itu. Ya. Lalu dia coba dorong batu itu tak mampu. Ya, akhirnya ada yang berkata, ya, mereka ini tidak akan selamat. Ya, artinya kita tidak dapat menggeser batu ini karena terlampau besar kecuali kamu berdoa kepada Allah dengan wasilah ke amal-amal yang soleh kamu. Maka akhirnya ada yang pertama berdoa, ya Allah dulu saya punya 2 orang tua yang sudah tua begitu. Dan dia sangat dan dia merawatnya, dia mengurusnya, dan dia tinggalkan semua kehidupan kecuali mengurus orang tuanya sampai wafat. Andaikan itu amal itu soleh dan engkau terima, ya, maka dengan wasilah amal itu, ya, bukalah pintu ini. Bergeser tuh sedikit. Jadi ini juga salah satu dalil orang boleh bertawasul kepada amal soleh. Ya. Karena dia betul-betul dalam keadaan miskin dan dia tidak tinggalkan ibu bapaknya untuk dia cari uang kecuali kalau sudah tidur, sudah kenyang, baru dia tinggalkan untuk bekerja. Lalu ada lagi yang satu, lalu yang satu itu berkata begini, saya dulu punya saudara sepupu, anak sepupu, anak paman, ya, anak pakcik. Ya, dia anak pakcik itu cantik, ya, dan saya sangat menyukainya. Cantik, saya sangat menyukainya. Satu ketika dia merayu saya untuk berbuat zina. Ya, ya, di tempat yang sendiri tak ada orang. Dia menolak. Ya. Dia menolak, bahkan dia memberi uang. Ayo, saya kasih uang. 100 dinar, ya. 120 dinar. Untuk melakukan itu. Mana terus?
Lalu singkatnya dia menolak lah. Ya. Singkatnya dia menolak karena takut kepada Allah. Maka jika ini amal yang benar, maka bergeser. Ya. Dan yang terakhir, mana sih? Yang ketiga, ya, kata yang ketiga ini dia berkata bahwasanya Allahumma istajartu ajra fa'ataituhum ajrahum ghaira rajulin wahid tarakalladzi lahu wa zahaba. Dia punya pekerja ramai kan, dan setiap bekerja dia kasih gaji, tapi ada satu orang ya yang tidak mau mengambil gajinya. Ya. Dia membiarkan gajinya itu tidak diambilnya dan gitu. Akhirnya dia investasikan gaji itu oleh tuannya itu sehingga jadi banyak. Lalu dia suatu waktu dia datang kepadaku, wahai Abdullah, ya ini ambil gajimu nih. Ya. Lalu dia nah ambil, jom tengok. Lalu dia tunjuk, ini berupa gembala kambing, gembala onta, gembala kerbau, ya, dan burung kebun. Loh, wah apa ini gaji saya kan ini banyak sangat nih. Ya. Nah ini uang kamu kan tak pernah ambil, jadi saya investasikan. Dan akhirnya seperti ini. Dan ini milik kamu. Gitu. Dan dia berdoa, ya Allah, kalau apa yang aku buat itu engkau terima adalah karena engkau. Ini kan tiga amal ini adalah yang dia melakukannya karena Allah. Itu yang menimbulkan karomahnya itu. Dan amal itu yang kita boleh tawasulkan. Ya. Kalau berdoa, ya Allah, dulu saya mengurus orang tua saya, kalau saya urus matilah dia. Wah ini kurang ajar ini. Ya. Ya, tapi dia melakukannya karena Allah. Ya, macam tadi yang ngurus orang tua, dalam keadaan susah, tak ada apa-apa. Ya. Dia kena cari susu pun dia kena cari dulu. Ya. Sudah dapat pun tengok ayahnya tidur, dia tunggu. Gitu. Dan akhirnya terbukalah semua. Itu juga karomah. Ya. Karomah. Nah, ini hadisun muttafaqun alaih. Nah. الرابع قصة البقرة التي كلمت صاحبها وهو حديث ini cerita Baqarah ya, yang berbicara kepada pemiliknya. Ya. Ini yang karomat, kalau kerbau bicara yang karomah siapa nih? Ya milik kerbau itu kan. Masa kerbau yang karomah. Ya. Kalau tadi kan anak kecil bicara, kan anak kecilnya yang karomah. Ya. Kecuali yang jured yang tanya lalu cakap, maka dua jurednya yang karomah, anak kecilnya juga punya karomah. Gitu. Kalau ini kerbau yang cakap nih. Ya. Jadi ada seorang yang naik kerbau. Ya. Lalu berjalan. Ya. Lalu kemudian kerbau itu berkata kepadanya, aku ini diciptakan oleh Allah bukan untuk dikendarai, tetapi aku diciptakan untuk membajak di sawah. Ya. Akhirnya orang-orang kagum semua, subhanallah, Baqarah tatakallam, katanya. Ya. Maha suci Allah, ada kerbau berbicara. Dan Nabi
Nabi mengatakan, Nabi yang menceritakan itu. Dan Nabi berkata, amantu bihadza ana wa Abu Bakar wa Umar. Saya, Abu Bakar, Umar percaya dengan adanya kisah itu. Artinya dengan adanya kisah kerbau berbicara itu. Nah, الدليل عليها من أساس. ini kan hadis-hadis Nabi kan yang bercerita. Nah, sekarang cerita para sahabat dan terjadi kepada sahabat. Nah, وقد نقل عنهم من الكرامات الشيء الكثير. الأول قصة أبي بكر رضي الله عنه مع ضيافه في تكسير الطعام حتى صار بعد الأكل أكثر مما كان، وهو حديث صحيح في البخاري. baik. Ini telah dinukil dari para sahabat ya, tentang karomat banyak sangat dari para sahabat. Satu ini kisah Sayyidina Abu Bakar bersama tetamunya ya, dalam kes apa? Taksir ta'am, memperbanyak makanan. Sehingga setelah makan ya, menjadi lebih banyak dari sebelumnya. Sara ba'dal akal aksara mim makan. Ini hadis sahih. Kisahnya Sayyidina Abu Bakar punya tamu. Lalu dibagilah makanan itu. Maka ketika mereka makan, nasinya tumbuh ya, dari bawah sampai mereka kenyang. Ya. Dan ini Sayyidina Abu Bakar, kejadian ini membuat beliau lari kepada Rasulullah. Ya. Dia takut dikira itu adalah sihir. Ya, Rasulullah tersenyum. Ini mengaku karomatnya. Sayyidina Abu Bakar tak mengaku, malah takut. Karena itu khawarikul ada, di luar kebiasaan. Ya, dia tanya, apa ini ya Rasulullah? Rasulullah tersenyum. Itu kisah Sayyidina Abu Bakar. Karena dia punya makanan sedikit. Ya, jadi mau tak mau dia bagi ke tamu. Nah, kalau kisah panjangnya, jadi Sayyidina Umar punya tetamu, lalu makanan tak sedikit. Tak cukup kalau Sayyidina Abu Bakar ikut makan. Gitu. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar cakap kepada anaknya, nanti kalau tetamuku sudah datang, suruh dia datang tetamu lalu dipersilakan rehat, nanti ketika waktu makan beri makanan, dan kalau dia tanya aku pergi berjumpa Rasulullah. Pergilah Sayyidina Abu Bakar. Waktu makan disuguhkan oleh putranya Sayyidina Abu Bakar, makan. Loh, ayahmu kemana? Tadi dia cakap dengan saya, kalian makan saja, nanti beliau ada keperluan kepada Rasulullah datang. Oh tak, ya, kami tak nak makan, kecuali tuannya ada. Iya, tapi ayah saya cakap, jangan tunggu dia, ya makan saja. Tak, ada kami melarang untuk makan tanpa tuan rumah. Tapi dia sudah cakap dengan saya, Tuan. Ya, kamu jangan tunggu dia makan. Tak. Ya udahlah. Jadi begitu Sayyidina Abu Bakar balik, tengok tamu tak makan, marah kepada anaknya. Gitu. Marahnya itu seolah merasa bahwa tamunya tidak dihormati oleh anaknya. Sehingga dia mengata dengan kata yang kasarlah kepada anaknya. Dengan perkataan, ya Gunsar. Gunsar itu ahmak. Bodoh kamu. Kamu tidak menghormati tetamuku. Anaknya cakap, kau tanyalah tamumu sendiri. Lalu ditanya, kenapa kamu tak makan juga? Kami tak makan. Tuan rumahnya tak ada. Jadi merajuklah Sayyidina Abu Bakar. Jom kita makan. Maksudnya tunjuk, makan tuh sedikit. Tak ada lagi, jom kita makan. Begitu makan, rupanya tumbuh. Itu pun takut. Jadi dibawa ke Rasulullah, ini apa ya Rasulullah? Ya. Bukan cakap, itulah karamatku. Kisah Sayyidina Umar. Nah. الثاني قصة عمر رضي الله عنه وهو على منبر المدينة ينادي بقائله
يا سارية الجبل وهو حديث حسن. Nah, ini ma'ruf ya, kisah Sayyidina Umar ya ketika mengutus perang ya. Kemana perang tuh? Jauh sekali tuh perangnya. Mana hadis itu? Oh, ada. Sudah lepas ya. Sudah lepas itu yang Sariyah al-Jabal. Nah, rupanya di situ ada musuh yang ya mengintai untuk menyerang. Sayyidina Umar di mimbar setengah khutbah. Tiba-tiba dia melihat dari jauh. Ya, tentaranya akan diserang dari belakang bukit. Maka beliau teriak, ya, Jabal Ja'at ya. Maka tentaranya minggir ke tepi bukit. Dan semua mendengar suara Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar melihat. Ini semuanya karomah tuh. Karomah Sayyidina Umarnya dan karomah para sahabat yang mendengar. Baik, kisah Utsman. قصة عثمان رضي الله عنه مع الرجل الذي دخل عليه فأخبره عما أحدثت في طريقه من نظره إلى المرأة الأجنبية الحديث. Nah, kisah Sayyidina Utsman bersama seorang yang datang kepadanya, lalu Sayyidina Umar memberitahu tentang yang terjadi di jalan dia karena melihat wanita asing. Jadi ada tiga orang sebetulnya berjalan. Ya, yang satu melihat wanita cantik, kemudian terkesan di hatinya. Ya, karena melihat. Lalu dia datang nak menghadap Sayyidina Utsman. Ya, yang melihat itu di tengah. Maka kata Sayyidina Utsman, aku melihat ada kesan zinah di mata seseorang nih. Terkejut dia. Lalu mendatangi, apakah ada wahyu? Selepas itulah, itu firasat itu firasat. Maka firasat itu karomah. Gitu. Ya, firasat itu karomah. Kasyaf juga karomah. Gitu. Tapi kalau firasat artinya benda-benda yang ada di sini. Tapi kalau kasyaf di belakang yang mawara al-ghaib, ya. Gaib yang ada di belakang benda ini. Nah, yang keempat. سماع علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلام الموتى كما أخرجه البيهقي. Nah, Sayyidina Ali mendengar pembicaraan orang yang mati. Ya. Itu banyak karomah ini diriwayatkan dari Sa'id ibnul Musayyab. Kami masuk kuburan Madinah bersama Sayyidina Ali. Ya. Kemudian Sayyidina Ali berkata, ya ahlal kubur, assalamualaikum warahmatullah. Ya. Kemudian ahli kubur itu menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Amirul Mukminin. Ya. Maka terkejutlah ya orang-orang yang bersama Rasulullah itu karena mendengar mayat itu berbicara. Ya. Sayyidina Ali mengatakannya, assalamualaikum warahmatullahi ya ahlal kubur. Ceritakan tentang kepada kami, katanya, tentang berita-berita kamu dikubur, ya, gitu. Atau kami akan menceritakan kepadamu tentang apa yang terjadi di dunia, bagaimana istrimu, bagaimana anakmu. Lalu orang kubur itu menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udahlah, engkau aja ceritakan, khabirna amma kana ba'dina, katanya. Ya, ceritakanlah tentang apa yang terjadi setelah saya tidak ada, setelah kami tidak ada. Ya, akhirnya Sayyidina Ali berkata, amma azwajukum faqad, ya, istri-istrimu sudah nikah, hartamu sudah dibagi, ya, anak-anak kamu menjadi anak yatim, rumah yang kamu bangun dulu sudah ditempati oleh suami barunya. Itu juga min karomah. Mungkin kalau sekarang ya ada seorang yang berbicara dengan mayit gitu dan orang mendengar, mungkin itu dikira tidak betul
Ya, tidak betul. Padahal itu min babil karamah. Ya. Taib. Yang kelima. قصة عباد بن عباد. عباد بن بشر وأسيد وأسيد بن حضير خضير. رضي الله عنهما اللذين أضاءت لهما عصا أحدهما عندما خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة. فهو حديث Nah, صحيح. ini kisah ya Abbad, betul. Bin Bishr dan Usayyid bin Hudair. Keduanya ya mana? Alladzina adha'at lahuma asah. Salah satu tongkat dari kedua orang itu menerangi jalan mereka ketika mereka keluar dari Rasulullah SAW di malam yang gelap. Ini juga hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya Usayyid bin Hudair wa Abbad ibnu Bishr, dia berada di sisi Rasulullah SAW dalam keperluan. Kemudian dia pergi suatu saat ya, di malam hari. Malam yang sangat gelap. Lalu keduanya keluar dan di tangan salah seorang dari kedua orang itu ada tongkat. Lalu tongkat itu menyala. Ya, maka akhirnya dia berjalan mengikuti sinar itu. Ya. Namun ketika terpisah jalan, ya maka menerangi juga bagi yang lain tongkatnya. Maka akhirnya dua-duanya tongkatnya menyala. Waktu dia jalan berdua, ya, yang nyala cuma satu, tapi ketika dia terpisah, dua-duanya menyala. Jadi dua-duanya mempunyai karomah. Nah, قصة خبيب رضي الله عنه في قطف العنب الذي وجد في يده يأكله في غير أوانه وهو حديث صحيح. Nah ini juga kisah Khubayb radhiyallahu anhu. Dia memetik inab yang sudah ada di tangannya, kemudian dia makan. Dan buah itu buah bukan musimnya. Ya, misalnya musim musangking itu bulan apa nih? Bulan inilah gitu. Bulan depan sudah tak ada, tiba-tiba dia dari sini ambil. Musangking wah ini. Ya. Tiba-tiba ada dalam bonek kereta tuh. Ya. Gitu. Rupanya ya, dari Bentong ambil. Ya, itu juga merupakan karomah. Karomah itu biasanya ada salah satunya ada buah di bukan musimnya. Kalau di musimnya ya tadi itu karena di musimnya ya dari Bentong, dari Raup. Ya, Raup. Ya. Tapi kalau bukan musimnya tiba-tiba ada itu karomah. Sekarang ada peti es karomah kan. Simpan 6 bulan baru dibuka karomah. Ya, dulu kan tak ada peti es, busuk lah. Ya. Maka itu namanya karomatul maddah. Gitu. Nah, kisah mana Sa'd wa Sa'id. Terus. قصة سعد والسعيد رضي الله عنهما وهي أن كل منهما دعا على من كذب عليه فاستجيب له أخرج البخاري ومسلم. Pertama ini kisah Sa'ad dan Sa'id. Ya. Yang pertama adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kedua Sa'id ibn Zaid. Ya. Ini kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Orang-orang ahli Kufah mengadu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Mengadukan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Sayyidina Umar. Ya, syakana sun min ahli Kufah Sa'ad bin Abi Waqqas ila Umar. Wa ba'asa ma'ahu man yas'alu anhu bil Kufah. Fatifa bihi fi masajidil Kufah. Falam yaqul lahu illa khair hatta intahat ila masjid. Faqala rajulun yud'a Abas Sa'dah. Amma idza ansadtana fa inna Sa'dan kana la yaqsimu bisawiyah. Wala yasiru bisiriyah wala ya'dulu fil qadiyah. Faqala Sa'ad Allahumma in kana kadhiban fa'atil amrahu wa atil faqrahu wa aradahu lil fitan. Faqala Ibnu Umar faraitu syaikhan kabiran qad saqata hajibahu ala ainaihi minal kibr. Wa qad ibtaqara yata'arradu lil jawari fi tariqi
yaghmazuhunna fa idza qila lahu kaifa anta yaqulu syaikhun kabir maftunun asabatni da'watu Sa'ad. Dikenal Sa'ad bin Abi Waqqas itu salah seorang yang didoakan oleh Rasulullah yang doanya makbul. Ya, memang Sa'ad bin Abi Waqqas ini Rasulullah yang mendoakan bahwa Sa'ad ini doanya makbul. Jadi di zaman Sayyidina Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah sebagai sebagai pimpinan perang. Lalu ada seorang yang memfitnah kepada Sayyidina Umar bahwa Sa'ad itu tidak adil dalam membagi ghanimah dan dalam perang, banyak dia tak buat peperangan, dan kalau peperangan dia tidak adil dalam membagi dan lain sebagainya, difitnahlah. Maka dipanggillah Sa'ad oleh Sayyidina Umar. Apakah engkau benar bla 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 bla? Gitu. Beliau mengatakan tidak. Nah, kemudian dia berdoa. Ya. Kalau dia dusta, maka jadikan dia umur panjang, hidup susah, ya, miskin, dan nanti terkena fitnah dengan perempuan, dan terus, ya. Dan ternyata, ya, bersambung setelah berpuluh-puluh tahun. Ternyata orang yang didoakan Sayyidina Sa'ad itu betul, ya, terjadi. Dia hidup bersama perempuan-perempuan gitu, dan sudah tua sampai ininya sudah turun gitu. Ya, dan hidup susah. Ya, lalu ditanya, kenapa kamu begitu? Ya, saya terkena fitnah, kena tertimpa doanya Sa'ad, katanya. Adapun Sa'id, ini Sa'id ibn Zaid. Ya. Ini kisahnya, kalau tadi Sayyidina Sa'ad itu di zaman Sayyidina Umar, kalau ini kisah Sa'id ibn Zaid ini di zaman Marwan ibnul Hakam. Ya, Marwan ibnul Hakam ini adalah khalifah kelima, Amirul Mukminin yang kelima dari Daulah Umayyah. Jadi ada Arwa binti Uwais, ya. Seorang perempuan bernama Arwa binti Uwais mengaku ke atas Sa'ad bahwa dia telah, artinya mengadukan Sa'ad bahwa dia telah mengambil tanahnya. Ya. Maka dibawalah perkara itu ke Amirul Mukminin Marwan ibnu Hakam. Faqala Sa'id ana kuntu akhidhu min ardiha syai'an ba'da ladzi sa'ma'tu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa ma sami'ta min Rasulillah qala sami'tu Rasulullah yaqulu man akhadha shibran minal ard zulman tawaqahu ila sabina aradin. Faqala lahu Marwan la as'aluka bainatan ba'da hadza. Faqala Allahumma in kana kadzibah fa amma basaraha waqtulha fi ardiha. Qala fama matat hatta dhahaba basruha thumma bainan hiya tamshi fi ardiha idh waqa'at fi khufrati ma. Ya. Jadi ada seorang perempuan mengadukan bahwa Sa'id mengambil tanahnya, lalu dibawa kepada Amirul Mukminin. Ya. Lalu kata Sa'id mengatakan, ya, dulu aku mengambil tanah dia, lalu setelah mendengar Rasulullah mengatakan sesuatu, maka aku tidak aku kembalikan. Emang apa Rasulullah? Cakapnya, orang yang mengambil tanah satu jengkal pun dari tanahku dengan zalim, maka ya tuwiquhu ila sabina al-ardi, itu dosanya bukan hanya satu jengkal tapi sampai ke 7 lapis langit. Ya. Maka kata Marwan, oh, oke lah kalau begitu, saya tidak perlu lagi mencari bukti-bukti lain. Ya. Lalu Sa'id berdoa, ya Allah kalau memang dia berdusta, maka butakan matanya dan matikan dia di tanah itu. Ya, lalu ceritanya betul lah, perempuan itu mati dan buta matanya. Ya.
Kemudian dia berjalan di tanah itu dan jatuhlah ke lubang dan mati. Gitu. Itu juga karomah. Nah, قصة عبور العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه البحراء على فرسه ونبع الماء بدعائه أخرجه ابن السعدي في الطبقات. ya, ini juga kisah ya kisah Abur al-Ala ibn al-Hadrami radhiyallahu anhu. Ya. Kisah Uburul al-Ala, seorang bernama Al-Ala ibn al-Hadrami. Kisah tentang penyeberangan dia, ya, ubur. Kisah tu Uburil Ala, artinya ubur itu penyeberangan. Ya, orang bernama Ala ibn al-Hadrami, lautan di atas farsihi, kudanya. Wa nabil ma' bidu'aihi. Ya, kemudian air, ada dia berjalan ya, di atas air, dan kemudian dia berdoa dan air keluar dari bumi. Ini datang dari Madinah, dia mau ke Bahrain. Sampai di Dahna kehabisan air, maka dia berdoa, maka keluarlah air dari jarinya itu. Maka semua orang minum. Ya. Kemudian dia balik. Ya. Maka dibawanya air itu dan airnya hilang. Dan kemudian juga aku keluar bersama dia ke Bahrain. Sampai ke Sefil Basrah. Ya. Lalu sampai di satu tempat maka mati dan kita tidak ada air waktu itu. Maka kemudian ada awan, hujan, maka kita mandikan, kita kuburi, gitu. Kemudian ketika sudah selesai dalam perjalanan, maka datang kembali untuk dicari kuburannya, tak ada. Gitu. Nah, terus 10, banyak sangat ini. قصة Khalid bin Walid. Naam. خالد بن الوليد رضي الله عنه في شربه السم أخرجه البيهقي وأبو نعيم والطبراني وابن سعد بإسناد صحيح. Ini kisah Khalid bin Walid, dia minum racun, ya, tidak mati. Ketika itu Khalid bin Walid ya berada di dalam satu tempat, lalu kemudian ada orang berkata kepada dia, hati-hati ada racun, ya, kamu jangan la tusqikuhu al-a'ajim. Jangan sampai orang yang tidak kamu kenal memberi minum kamu, hati-hati itu racun. Akhirnya kata Khalid bin Walid, tak apa, bawa sini. Lalu dia pegang dan dia minum. Bismillahi. Ya, mana? Bismillahi wa syarabahu. Falam yadur syai'an. Bismillah, kemudian dia minum dan tidak terjadi apa-apa. Nah, terus يضاءة أصابع حمزة الأسلمي رضي الله عنه في ليلة مظلمة. Tangannya menyala seorang Hamzah al-Aslami di malam yang gelap gulita. Itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga. Kami bersama Nabi dalam perjalanan, maka kami berpisah di malam yang gelap. Maka tangan jari-jariku menyala. Ya. Terus قصة أم أيمانة وكيف عطشت في طريق هجرتها فنزل عليها دلو من السماء فشربت. Masya Allah. Kisah Ummu Aiman. Ummu Aiman ini seorang wanita yang mengurus Nabi. Dia ikut hijrah ke Madinah. Di tengah perjalanan hijrahnya haus sangat. Tiba-tiba turun baldi dari langit, dia minum di situ dan ya, Masya Allah. Ya, kisah-kisah peperangan di Palestina juga kan banyak karomah-karomah kan. Ya, ada satu kisah tuh. Ya, dia perang tentara tuh. Kalah dengan Israel. Tinggal seorang lari di padang pasir, dikejar dengan tank-tank itu. Akhirnya dikejar karena tank itu sudah dekat. Jadi dia balinglah dengan apa-apa yang
Dia baling, wah, batu. Lupanya menjadi bom. Hancur tank itu. Tengok yang lain kejar dia. Dia sudah letih. Terjatuh. Terlindaslah orang itu di padang pasir. Ya. Dia sudah mati saja. Pejam. Sudah terlindas. Ya. Begitu terpejam ada dalam masjid. Ya, begitu buka matanya. Dalam masjid. Ya, biasanya orang-orang seperti itu yang sebetulnya begini, karomah itu orang yang tidak mempunyai keinginan kepada sesuatu yang terjadi itu. Ya, tidak punya keinginan, itu baru karomah. Kalau ingin, tak jadi karomah, karena dia masih ada keinginan. Jika tumbuh keinginan, maka dia kena cari, kena dia buat, kerja. Tapi kalau sudah tak ada, ya, dan tak mampu, gitu. Mungkin kalau kita seorang yang bukan aulia Allah, ada ma'unah itu kalau segala usaha, segala upaya, segala pikiran, segala jalan, segala buntu, baru di situ kita tidak menginginkan, sudah pasrah kepada Allah. Nah, para wali itu memang punya kepasrahan, meskipun dia dalam bekerja. Kepasrahan yang kita miliki sama seperti kita sudah jalan mati sudah. Gitu. Baru datang ma'unah. Kalau mereka ya, sambil cari uang, sambil bekerja, sambil usaha, punya kepasrahan bahkan lebih tinggi dari itu. Gitu. Boleh jadi Allah berikan kemuliaan, karomah, dan tidak mengapa. Tidak menjadi sombong. Kenapa? Karena ya, kalau dibagi ke luar biasaan pun karomah itu Allah punya, bukan dia. Nah, kalau kita, kalau belum, ya, itu ngaku, mungkin saya ini keturun, terus nah ini mungkin ini arwah nenek moyang kami. Khurafat. Ya. Apa urusannya kita dengan nenek moyang? Ya, tak ada. Ya, semua amal, semua balasan itu ikut amal kita. Nah ini karomah. Nah, terus سماع بعض الصحابة سورة الملك من قبره بعد أن ضرب خبأ فوقه رواه الترمذي. Nah ini ada seorang sahabat, dia membaca suratul muluk. Beliau berjalan malam, jalan, lalu dalam perjalanan karena sudah malam dia kena rehat, jadi dia buat kemah. Jadi dia tidurlah di kemah, kemudian baca suratul muluk. Rupanya di bawah kemah itu kubur. Tak tahu kan, kena gelap malam, dia baca. Ya. Lalu kemudian dia dia berkemah, lalu dia mendengar dari bawah kubur mayat membaca suratul muluk. Dia tidak tahu kalau itu kubur. Rupanya di dalam kubur itu ada orang yang membaca suratul muluk. Barakalladzi biyadihil, sampai habis. Maka dia lari kepada Rasulullah ketakutan. Saya kan mendirikan kemah di atas kubur, saya tidak tahu kalau itu kubur. Tiba-tiba di dalam kubur itu saya mendengar suara di bawah tanah itu, ya, baca surat Al-Muluk. Ya. Lalu apa kata Rasulullah? Ya betul. Ya, karena orang yang membaca surat Tabarak itu, suratul Muluk itu, nanti surah Al-Muluk itu akan pahalanya akan menolong dia dari azab kubur. Itu suratul Muluk itu. Ya. Suratul Muluk pahalanya itu. Jadi ya, menunjukkan bahwa dia selamat dari kubur. Kan ada di dalam Hijil Bahar itu. Ya. Apa tuh di Hijil Bahar itu? Tabaraka hitanuna, ya. Ya. Itu. Maka ada orang yang membaca Hijil Bahar itu, ini bid'ah. Ya. Iya, ke surah menjaga dia, menolong dia, melindungi dia. Ya. Sedangkan Nabi di sini mengatakan hiyal mani'ah.
hiyal munjiyah min azab tunjihi min azabil kubur. Itu karomah. Terus تسبيح القصعة التي أكل منها سلمان الفارسي وأبو الدرداء رضي الله عنهما وسمعهما التسبيح رواه أبو نعيم. Nah ini kisah Abu Darda dengan Salman Al-Farisi, ya. Tengah makan dengan pinggan, tiba-tiba pinggan itu bertasbih. Nah, terus قصة سفينة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسدي أخرج الحاكم في المستدرك أبو نعيم في الحلية. Ini kisahnya seorang yang bernama Safinah. Safinah itu adalah Qais ibnu Furuh, kunyahnya Abu Abdurrahman. Dia adalah maula Rasulullah. Dia orang yang khidmat kepada Rasulullah. Ada kisah bersama Hasan. Ya, kisahnya dia berjalan dengan perahu, ya, makanya disebut kisah Safinah. Dia berjalan menaiki Safinah, kemudian Safinahnya hancur, lalu dia dibawa ke tepi ombak, ya, ke tepi laut. Setelah itu dia dalam keadaan tidak sadar, ya. Setelah dia tengok, harimau, ya, mendatangi dia. Nah, akhirnya dia bilang, saya maula Rasulullah, ya, saya khadimnya Rasulullah. Pergi tuh. Baik, terus. هذا غيض من فيضه وقليل من كثير مما ورد عن كرامات صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تولى ورود الكرامات الكثيرة على يد الأولياء في عهد التابعين وتابع التابعين إلى يومنا هذا مما يصعب عده ويضيق حصره وقد ألف العلماء في ذلك مجلدات كثيرة وصنف أكابر الأئمة منهم مصنفات في إثبات الكرامة للأولياء منهم فخر الدين الرازي وأبو بكر الباقلاني وإمام الحرمين وأبو بكر بن فورات وحجة الإسلام الغزالي وناصر الدين البيضاوي وحفظ الدين النسفي تاج الدين السبكي وأبو بكر الأشعري وأبو القاسم القشيري والنووي وعبد الله اليافعي ويوسف النبهاني وغيرهم من العلماء المحققين الذين لا يحصى عددهم وصار ذلك علما قويا يقينيا ثابتا لا تتطرق إليه الشكوك أو الشبهات. Nah, ini ghaidun min faid. Artinya ini adalah ghaidun. Ghaidun itu qalilun. Yani min faid, dari al-faid yani kasir maksudnya. Orang Arab ketika mengatakan hada qalilun min kathirin, dia menggunakannya hada ghaidun min faidin. Ini sedikit dari yang banyak kisah-kisah karamat-karamat itu, ya, tentang karamat sahabat Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya adanya karamat yang banyak di tangan para wali di zaman tabi'in sampai sekarang ini. Ya, yang susah dibilang dan tidak cukup untuk dihitung di sini. Wa yadhiqu hasruh. Ulama telah mengarang berjilid-jilid banyak, ya, dan para pembesar imam juga telah menulis karangan-karangan dalam isbat karamah para wali. Di antaranya siapa yang menulis, mempunyai karangan tentang karamat? Fakhruddin Ar-Razi, Abu Bakar Al-Baqilani, Imamul Haramain. Ya, kemudian Sayyidina Abu Bakar bin Fawrq, Hujjatul Islam Al-Ghazali, Nasruddin Al-Baidu Hafidh Rus An-Nasafi, As-Subki, Al-Ash'ari, Al-Qushairi, An-Nawawi, Al-Yafi'i, Yusuf Nabhani dan lain sebagainya, daripada ulama muhakkikin yang tidak dikira banyaknya bilangannya. Dan itu menjadi satu pengilmu yang kuat, yakin, yang pasti, yang tidak disentuh oleh keraguan dan berbagai syubhat, tuduhan-tuduhan. Nah, وقد يتساءل بعضهم لماذا كانت كرامات الصحابة على كثرتها أقل من كرامات الأولياء الذين جاءوا بعد عصر الصحابة ويجيب على ذلك تاج الدين السبكي في الطبقات بقوله الجواب ما أجاب به الإمام الجليل أحمد بن حنبل رضي الله عنه حين سئل عن ذلك فقال أولئك كان إيمانهم قويا فما احتاجوا إلى زيادة شيء يقوون به وغيرهم كان إيمانهم ضعيفا لم يبلغوا إيمان أولئك
فقووا بإظهار الكرامات لهم. Ada sebagian bertanya begini, kenapa karamat para sahabat ya, meskipun banyak ya, tetapi dibanding karamat para wali yang datang setelah zaman sahabat itu sedikit. Karamat para sahabat aqal, meskipun ya, ceritanya banyaklah yang sahabat dapat karamat. Tapi kalau min karamatil awliya alladzina ja'u ba'da asri sahabati aqal. Ya, sedikit. Dan ini telah dijawab oleh Imam Tajuddin As-Subki di dalam kitab Tabaqat. Apa jawabannya? Dia bilang, aku menjawab ya, jawaban Al-Imamul Jalil Ahmad ibn Hanbal. Ya. Ketika ditanya tentang itu juga. Apa kata Sayyidina Imam Ahmad ibn Hanbal? Mereka dulu para sahabat imannya kuat. Mereka tidak perlu kepada tambahan, ya, tidak perlu kepada sedikit tambahan untuk memperkuat iman mereka itu. Adapun yang lain imannya lemah, artinya tidak mencapai iman seperti iman mereka. Ya, maka faquwu biidharil karamati, maka diperkuat ya mereka itu dengan dizahirkannya karamat kepada mereka. Jadi kalau dari sini pemahaman ya, ketika orang dikasih karamat itu imannya lebih lemah dari orang yang tidak ada karamatnya. Para wali diberi karamah. Berarti karena karamah itu adalah sebuah tasdiq, bukti kebenaran bahwa yang dibawa, bahwa risalah yang dibawa Nabi adalah benar, yang dia ikuti. Maka dikasih karamah oleh Allah. Begitu. Dan orang yang perlu diperkuat adalah orang yang lemah. Gitu. Apalagi orang masuk tarekat karamat itu bukan lagi lemah, mati sudah. Ya, hatinya sudah mati. Ya, maka jangan pernah ingin selain Allah. Ya, wala karamah, wala kasyaf, wala futuh, wala syai'. Ya, Allah wa bas. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.